Baik, Asatid dan Ustadzat sekalian, kita mulai agenda kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita bertemu pada agenda qiyam kita kali ini atas limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita syukuri. Berikutnya, salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kita umatnya yang selalu berdoa dan berharap agar kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin. Allahumma. Baik, sebelum kita memulai agenda inti kita, izinkan kami untuk membacakan satu ayat dari surah Ali Imran ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruna lil alqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Yang dalam terjemahan bebasnya, dan mereka menyungkur di atas wajah mereka, yabkun, menangis, wa yaziduhum khusyu'an, dan menambah rasa khusyuk mereka. Ayat ini, ikhwati fillah, merupakan ayat sajadah. Ayat sajadah dalam Al-Quran kurang lebih ada 14 ayat yang kita disunahkan untuk sujud, yang disebut sujud tilawah ketika mendengarkan ayat ini. Walaupun sebagian ulama berbeda pendapat tentang sebagian ayat, apakah termasuk ayat sajadah atau tidak. Akan tetapi kurang lebih jumlahnya ada 14. Apabila tidak atau belum memungkinkan untuk sujud, maka disunahkan juga, dianjurkan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayat ini adalah penjelasan daripada dua ayat sebelumnya yang menerangkan bahwa di antara karakter orang yang beriman adalah ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, maka mereka tersungkur seraya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Lalu di ayat ini juga, di ayat 109, Allah menerangkan lagi di antara sifat orang yang beriman adalah ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka menyungkur di atas wajahnya, menangis, dan juga bertambah rasa khusyuk. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung makna mubalaghah atau melebih-lebihkan pujian terhadap orang-orang yang beriman. Saking mereka betul-betul meresapi, menghayati, dan merasakan bahwa ayat Al-Quran itu masuk ke dalam diri mereka, ke dalam jiwa mereka, seolah-olah mereka tersungkur di atas wajah mereka dan menangis. Ini menunjukkan bahwa kita ketika mendengar, ya, mendengar ayat Al-Quran,
maka dianjurkan kita untuk menangis. Apalagi ayat-ayat yang di dalamnya mengandung siksa Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang azab neraka, tentang azab untuk kaum-kaum terdahulu. Maka kita dianjurkan untuk menangis baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Dan ulama mengatakan ketika menangis mendengar ayat dalam sholat tidak membatalkan sholat kita. Lalu berikutnya setelah menangis wayaziduhum khusyu'a dan bertambah rasa khusyuknya. Para ulama menjelaskan maksud daripada khusyuk adalah hayatun fi nafsi yadhharu minha fil jawarih sukun wa tawadhu, yaitu sebuah bentuk ya yang ada pada diri kita yang mana bentuk itu nampak di organ-organ kita berupa apa? Berupa sukun, ya berupa ketenangan dan tawadhu, rasa rendah hati. Nah, ketika seorang sudah betul-betul khusyuk baik dalam tilawahnya maupun dalam sholatnya, maka akan nampak asar ataupun bekas daripada khusyuk tersebut di organ-organnya, di kakinya, di tangannya, cara dia berbicara, kemudian cara dia bersikap, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mengimani kitab-kitab Allah diantaranya adalah Al-Quran, ketika mendengarkan ayat Al-Quran, betul-betul tenang, betul-betul khusyuk, dan diharapkan juga bekas daripada khusyuk tersebut eh, teraplikasikan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu untuk pendahuluan. Berikutnya langsung kita lanjutkan ke materi utama kita yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Widu Supraha MSI. Waktu dan tempat disilahkan. Barakallahu fikum. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali konsolidasi iman adab muaddib pertemuan yang ke-20 setelah pertemuan 17, 18, dan 19 kita memorojaah SOP, Standard Operating Procedure dalam menjalankan satu pendidikan berbasis adab. Dan tentu dalam hal ini setiap menit, setiap detik itu para muadib jangan sampai tidak menjalankan standar itu karena kekuatan kita ada di sana. Misalkan jangan sampai ada muadib ya yang tidak mengucapkan ista'iddu, atau jangan sampai muadib ada yang tidak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita contohkan sebagai pertanyaan standar untuk kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 sampai kelas 6. Misalkan seperti pertanyaan apakah sudah mandi atau belum, ya, atau misalkan apakah tadi bangun sudah membaca doa atau belum, atau kemudian apakah tadi membangunkan adiknya atau tidak. Nah, jenis-jenis pertanyaan itu telah kita bahas satu persatu sehingga jangan sampai checklist daripada anak itu tidak kita checklist setiap pagi, kosong, sehingga akhirnya tidak berjalan SOP itu. Kekuatan kita dalam menegakkan adab ada pada hal tersebut. Yang kedua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan menyelesaikan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim. Namun begitu, saya sebagaimana pada sekolah adab untuk orang tua yang telah kita ikuti pada hari Ahad kemarin, mohon para muadib-muadibah baik di Lampung, di Depok, di Bekasi sudah mulai membiasakan membuat catatan-catatan ilmunya di aplikasi Notion.so.
Dan tentu antum juga sudah paham bahwa aplikasinya sedang trending, sedang semakin banyak dipakai karena memang kemanfaatannya sangat mendukung, ya, sangat mendukung proses-proses pendidikan kita. Jadi antum bisa mengorganisir catatan-catatan antum, ya, misalkan studi kasus, ini folder syarat gitu ya. Folder syarat itu masuk subfolder ada materi parenting tahun ajaran 2003-2024. Kemudian di dalamnya ada sesi materi, ya, kemudian ada sesi materi berikutnya misalkan. Nah, materi ini kemudian kita bisa share, ya, ke publik dengan sangat mudah. Ya, jangan lupa diklik publish. Dan ketika dipublish di web, maka dia sudah bisa di-share. Bahkan bisa edit bersama, ya. Kita bisa mengedit bersama antar muadib untuk saling berbagi catatan. Nah, pentingnya catatan ini adalah supaya kemudian sahabat semuanya memiliki, ya, satu bahan, ya, dalam pengembangan pribadi maupun mengembangkan orang lain, ya. Itu yang pertama sedikit sebagai teknologi pendidikan, sehingga semakin lama semakin baik teknologi-teknologi pendidikan yang mendukung pengadaban kita. Dan saya ingin melanjutkan apa yang tadi telah dibuka oleh Ustadz Adani As-Siddiqi, BA, terkait tentang arahan ilahiyah di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-109 yang tadi telah beliau jelaskan penafsirannya. Dan ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Sebelum kita mendidik manusia, kita sudah sepakati bahwa ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi. Ruhnya para guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Karena ruh inilah yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Dan cara melembutkan ruh adalah dengan banyak berzikir. Dan kata Imam An-Nawawi bahwa afdol zikr tilawatul Quran. Ya, jadi zikir yang paling utama adalah tilawah Quran. Maka guru yang rajin membaguskan hatinya, jiwanya dengan tadabbur Quran, insya Allah guru itu produktif, penuh semangat, penuh prasangka baik, penuh motivasi, tidak pernah dendam, perkataannya baik, ya, lembut, dan energi itu datang dari mana? Dari tilawatul Quran. Dan tilawatul Quran yang diinginkan adalah tilawatul Quran yang berkualitas. Ya, dan tilawatul Quran yang berkualitas hanya akan muncul kalau kita membacanya secara pelan-pelan, tartil. Yang kedua, membacanya dengan mentadabburi. Nah, itu akan ada potensi nanti untuk menangis. Meskipun saya sering mengatakan, terkadang banyak manusia di usia muda membaca Quran susah menangis. Dan ada faktor faktor umur yang membuat orang lebih mudah menangis. Dan itu tidak tahu entah kenapa. Dan itu rata-rata umur 40 tahun ke atas. Membaca Quran itu akan lebih mudah menangis. Sekali lagi, mudahnya seseorang menangis itu lebih karena mereka menikmati kata per kata, huruf per huruf, dan seterusnya. Nah, bagaimana arahan daripada Imam An-Nawawi dalam hal ini? Dan ini merupakan bagian daripada menegakkan adab tilawah Al-Quran. Ya. Kita masuk pada poin yang ke-18. Ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pentingnya menangis dalam hal ini. Dan beliau mengatakan bahwa banyak sekali hadis, ya, maupun asar dari salaf tentang
pentingnya bukan sekedar membaca Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran dengan menangis. Ya, misalkan di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita untuk menangis, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Majah, meskipun sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran wabku, fa in lam tabku fatabaku. Ya, yang artinya Iqra'u Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Wabku, dan menangislah. Ya, fa in lam tabku fatabaku. Maka jika kalian tidak mampu menangis, maka berusahalah untuk menangis. Ya, tentu kita khawatir jangan-jangan kita susah menangis karena hati kita sedang berkarat. Dan karat besi itu hanya akan hilang dengan dibakar oleh api. Dan dia akan menjadi jernih kembali. Maka bakarlah karat-karat itu dengan menikmati ayat-ayat Al-Quran. Maka semakin berat tugas dakwah dan pendidikan kita di dunia ini, ya semakin dekatkan diri kita dengan makna-makna Al-Quran. Dan suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah sholat berjamaah, ya. Dan kemudian ditemukan Umar itu membaca surat Yusuf, ya, surat Yusuf surat ke-12, ya. Dan kemudian Sayyidina Umar menangis, bahkan begitu deras, sehingga disebutkan dalam teks ini bahwa air mata beliau, ya, fabaka hatta salat dumu'uhu ala tarkutihi, ya, sampai mengalir ke kakinya, ke tulang selangkangannya. Dan di riwayat yang lain, ya, dan kalau riwayat yang pertama disebutkan oleh beliau, yakni annahu shalla bil jama'ati subh. Ini ketika waktu sholat subuh. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan annahu kana fi salatil isya. Riwayat yang lain mengatakan Umar menangis ketika sholat, ya, yakni ketika sholat isya. Dan fayadullu ala takarrurihi minhu. Ya, fayadullu ala takarrurihi minhu. Adanya riwayat yang berbeda ini menunjukkan bahwa boleh jadi kejadian ini berulang-ulang. Artinya memang Umar itu kalau membaca Al-Quran mudah menangis. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, fabaka hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf. Beliau menangis dengan suara tangisan yang terdengar dari belakang saf-saf sholat. Jadi beliau menangis ketika membaca Quran di dalam sholat. Ya. Dan begitu pun nanti banyak riwayat dari para ulama salaf yang menjelaskan tentang bagaimana para ulama salaf dulu mudah menangis, ya, dalam membaca Al-Quran. Misalkan kalau kita lihat ulama-ulama besar di masa lalu, ada yakni misalkan Muhammad ibn Sirin, wa an Hisham qala rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin fil laili wa huwa fis shalah. Saya pernah mendengar tangisan Muhammad bin Sirin dan ternyata beliau waktu itu sedang sholat. Ya, dan banyak lagi. Nah, apa pendapat Abu Hamid Al-Ghazali terhadap hal ini? Kata beliau, kata Al-Ghazali, al-buka'u mustahabbun ma'al qira'ati wa indah. Menangis itu sangat disukai, sangat dianjurkan ketika membaca Al-Quran dan ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Bagaimana caranya? Nah, kata Al-Ghazali, wa tariquhu fi tahsilihi an yuhdira fi qalbihi al-huzan. Cara supaya kita ini mudah menangis adalah
dengan menghadirkan al-huzn, perasaan sedih di dalam hati. Kenapa bisa sedih? Bi an yata'ammala ma fihi minat tahdidi wal wa'id syadid. Karena kita membayangkan ancaman yang begitu keras dengan berbagai janji-janji Allah yang pasti akan kita alami, dan itu ada di dalam Al-Quran. Ya, wal wa'id syadid wal wasaiq wal uhud. Summa yata'ammala taqsirahu fi dzalika. Ya. Kemudian dia juga menyadari betapa kita ini banyak lalainya, banyak tidak seriusnya dalam hidup, banyak tidak bersungguh-sungguhnya dalam beramal. Maka kata beliau, fa in lam yahdurhu huznun wa bukaun kama yahduru al-khawas falyabki ala faqdi dzalik fa innahu min a'zamil masaib. Kata beliau, jika kita belum bisa bersedih, belum bisa menangis seperti orang-orang khawas, orang-orang khusus mudah menangis. Ya, kalau kita lihat kenapa ada orang mudah menangis, kok saya susah menangis? Maka hendaklah kita menangis. Kenapa kita menangis? Karena kita menangisi diri kita. Karena hilangnya kemampuan menangis itu merupakan musibah yang paling besar. Maka kita menangisi diri kita yang tidak bisa menangis. Nah, ini menurut Al-Ghazali. Baik, kita lanjutkan adab yang berikutnya ketika tilawatul Quran adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Dan ayatnya tentu telah kita pahami. Di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat keempat Allah mengatakan auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa tanya Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah, wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Kata Ummi Salamah, annaha na'atat qira'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qira'atan mufassaratan harfan-harfan. Nabi itu kalau membaca Quran, bacaannya jelas, huruf per huruf. Jadi huruf per hurufnya terdengar jelas. Itu bacaan Nabi. Ini menunjukkan Nabi membacanya pelan-pelan. Yang kedua, dalam riwayat yang lain, ya, Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fathi farajja'a fi qira'atihi. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hari Fatu Mekah, beliau ketika di atas unta, ketika masuk ke negeri Mekah itu, beliau membaca surat kemenangan, surat Al-Fath berulang-ulang. Sekarang kita meresapi juga bagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang mufassir awal, ya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata beliau, ya, apa namanya? Kata Abdullah ibn Abbas bahwa aku lebih suka membaca satu surat itu dengan tartil daripada membaca khatam Al-Quran 30 juz tapi tidak tartil, tidak perlahan-lahan. Dan seorang tabi'in bernama Mujahid dulu pernah ditanya, ya, annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhuma al-Baqarah wa ala Imran wal akhar al-Baqarah wahdaha wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawaun. Ya. Jadi ia pernah ditanya, gimana kalau ada dua laki-laki? Satu
baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dalam sebuah sholat. Yang satu lagi cuma baca surat Al-Baqarah saja dalam sholatnya. Tapi lama waktu membacanya sama, lama rukuknya sama, lama sujudnya sama, lama duduknya sama. Nah, yang paling bagus yang mana? Kata Mujahid, alladzi qara'al baqarata wahdaha afdal. Yang hanya membaca surat Al-Baqarah lebih afdal, lebih utama. Ya. Artinya, dengan waktu yang sama, membaca surat Al-Baqarah tentu lebih tartil dibandingkan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran pada waktu yang sama. Nah, karena itu janganlah kita membiasakan diri kita maupun anak-anak murid kita, terlebih yang menyetorkan hafalan Quran, ya, dengan menyetorkan dengan buru-buru, cepat-cepat. Ini yang perlu kita waspadai, kita perlu khawatirkan. Ya, di mana Abdullah ibn Abbas dulu mengatakan, la an aqra'a suratan uratiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'an kullahu. Sungguh, membaca satu surat dengan tartil itu lebih aku sukai daripada membaca Quran seluruhnya tanpa tartil. Gitu ya. Dan hal ini yang kemudian menjadi motivasi bagi kita semuanya. Dan tentu saja ketika kita membaca Quran dengan tartil, itu akan membuat ya lebih mudah membacanya dengan tajwid yang sempurna. Dan Al-Imam Al-Jazari dulu pernah mengatakan kan, membaca Quran dengan tajwid itu wajib. Siapa yang membaca Quran tanpa tajwid, dia berdosa. Karena karena Allah menurunkan Quran dengan tajwid. Dan Al-Quran sampai kepada kita dengan tajwid. Maka tajwid itu hiasan lantunan Al-Quran. Dia juga perhiasan pelafazan pembacaan daripada Al-Quran. Dan membaca Al-Quran dengan tajwid itu bermakna kita memberikan hak pada setiap huruf. Dan hak itu adalah sifat. Ya, apapun yang menjadi haknya. Maka wajib dan harus atas ayat-ayat Al-Quran untuk membaca dengan tajwid. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita ya untuk memaknai Al-Quran sebagai sumber energi kita. Dan dahulu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa umat Islam dianggap beribadah kepada Allah karena memahami makna Al-Quran. Dan karena dia menegakkan ketentuan-ketentuan. Baru disebut beribadah kepada Allah. Jadi kalau ibadah tanpa makna, kalau ibadah tanpa amal, ya tanpa menegakkan makna, maka dia belum disebut ibadah. Ya, dan karena itu orientasi kita adalah pada penegakan. Baik, yang ke-20, ya, yang ke-20, adab kita dalam tilawah Al-Quran adalah memohon perlindungan kepada Allah dari azab, dari keburukan. Ya, disebutkan oleh beliau, wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin an yas'alallaha ta'ala min fadlihi. Sangat dianjurkan bagi kita para muaddib kalau membaca Al-Quran, wabil khusus membaca ayat-ayat tentang rahmat, agar kemudian kita memohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita memohon karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayati adzabin an yasta'idza billahi minasyarri au minal adzab. Tapi kalau kita membaca ayat tentang azab, ya kan? Kalau kita membaca ayat tentang azab, maka hendaknya kita berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari azab tersebut.
Nah, bagaimana doa yang perlu dibaca? Ya, bagaimana doa yang perlu dibaca? Kata Imam Nawawi, di antara doa yang bagus dibaca adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah. Apa itu? Keselamatan. Atau Allahumma as'alukal afiyah min kulli makruhin. Allahumma as'alukal afiyah min kulli makruhin. Allahumma as'alukal afiyah min kulli makruhin. Aku mohon keselamatan kepadamu ya Allah dari segala hal yang tidak disukai. Atau boleh dengan doa-doa yang lain yang bermakna memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita membaca ayat-ayat tertentu. Dan itulah kebiasaan Nabi, sahabat dan seterusnya, dan pernah kita bahas juga pada bab terkait tentang tadabbur ya. Bagaimana Nabi itu setiap membaca ayat yang terkait hal itu, beliau memohon kepada Allah, berhenti dan memohon kepada Allah. Imma meminta rahmat, imma meminta keselamatan, ya. Dan ya, wa idza marra bi ayati tanzih ya lillahi subhanahu wa ta'ala nazzahu faqala subhanahu wa ta'ala au tabaraka wa ta'ala au jallat azamatu rabbina ya. Jadi kalau kita menemukan ayat-ayat tentang tanzih, ayat-ayat yang mensucikan Allah, maka segeralah kita mensucikan Allah sambil membaca apa? Subhanahu wa ta'ala. Maha suci dia, maha tinggi. Tabaraka wa ta'ala atau jallat azamatu rabbina. Nah, ini 3 doa-doa ya. Nah, karena itu saya kira ini perlu digarisbawahi supaya perbendaharaan kita para muadzib bertambah. Tadi perbendaharaan doa ya. Doa selepas membaca ayat, mohon para muadzib bisa kita menghafal bersama-sama ya. Ya, seperti tadi disebutkan Allahumma inni as'alukal afiyah atau Allahumma as'alukal afiyata min kulli makruh. Kemudian kita bisa menghafalkan subhanahu wa ta'ala. Ini tentu kita sudah hafal, tapi pelaksanaannya itu, pengamalannya adalah ketika membaca ayat-ayat tanzih. Atau kemudian tabaraka wa ta'ala ataupun jallat azamatu rabbina. Ya, jallat azamatu rabbina. Penjelasan tentang hal ini tentu dapat disempurnakan nanti dalam kitab At-Tibyan. Ya, ini hanya poin-poin penting ya. Nah, dengan demikian sahabat semuanya, para muadzib-muadzibah yang terbaik, mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini bagian daripada refleksi kita sejauh mana kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengambil energi daripada ayat-ayatnya. Sebagai penutup, satu hari satu ayat motivasi. Dan sebaik-baik motivasi selalu istiqomah adalah Al-Quran. Maka 5 ayat yang kita pilih untuk pekan ini adalah pertama Quran surat Al-Anfal ayat kedua. Ya. Dan antum mungkin sudah menghafalnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu adalah yang jika disebut nama Allah gemetar hati mereka. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Hari kedua, kita bisa memberikan motivasi kepada anak tentang ayat yang tadi kita angkat. Wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Mudah-mudahan ayat ini memberikan satu inspirasi
kepada anak-anak supaya mereka semakin mencintai Al-Quran. Yang ketiga, Quran surat hari ketiga ya, surat 38-29. Ini sudah pernah ayat ini diangkat ketika membahas tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Hari keempat ya, kita bisa ulangi ayat yang juga pernah kita angkat di pembahasan tadabbur. Ya, Quran surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak pernah baca Quran itu dengan penuh penghayatan? Apakah hati mereka sudah terkunci? Ya, kadang-kadang ketika kita disibukkan dengan checklist itu menjadi kering, menjadi tanpa makna, ya, sehingga terjebak pada rutinitas. Nah, itu tentu hal yang hendaknya kita hindari, ya. Pada hari kelima, kita bisa ingatkan Quran surat Al-Muzammil ayat keempat, ketika Allah mengatakan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Mudah-mudahan pertemuan ke-20 ini memberikan penguatan kepada muadzib semuanya supaya semakin dekat dengan Al-Qur'an, karena ke depan tugas kita semakin berat, tantangan juga semakin berat, tapi itu semuanya akan mudah jika kita selalu membaguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, syukur jazilan. Terima kasih banyak pada guru kita Dr. Widodo Supraha yang telah menyampaikan materi yang tadi ya seputar adab-adab dalam bacaan Quran, kemudian urgensi kita khusyuk dan juga menangis ketika mendengarkan ayat-ayat terkhusus ayat yang berkisah tentang azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ya, atau ada pertanyaan dari host semua? Baik, sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustazah semuanya. Amin, ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz.